Banat TV. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين، ثم إلى روح مهاجر أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم وسادتنا بعدوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلمنا ومشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف في هذا الكتاب الفوائد المخبرة الحبيب زين بن إبراهيم بن سمير نفعنا الله في علومه في الدارين آمين. ثم قال, kita teruskan pelajaran kita, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. Iman itu yakin atas Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana yakin itu la yazalu bisyak, tidak bisa berbarengan dengan keraguan. Ya, yakin itu tidak ada keraguan di dalamnya, tak bisa dibarengi dengan keraguan. Itu namanya yakin. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keyakinan orang-orang yang terdahulu yang diridai Allah ta'ala, sahabah radhiyallahu an, kemudian wa man tabi'ahum, kemudian orang-orang yang mengikuti sahabat yang imannya luar biasa ke Allah. Itu yakinnya ke Allah hampir mendekati 99% keyakinan ke Allah dan Rasulullah SAW, sehingga keyakinan mereka bagaikan katau di syamikh, sebagaimana gunung yang kuat dan teguh, sehingga tidak bisa ada orang yang meruntuhkan daripada gunung ini, gunung tersebut, karena keyakinannya benar-benar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hari ini bagaimana kita membacakan orang-orang yang hatinya betul-betul beriman, yakin ke Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab ini. Su'ila a'rabiyun 'anid dalili 'ala wujudillahi al-'aliyyil kabir. Ada orang A'rabi. A'rabi ini berarti orang Badui. Dia bertanya tentang dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan yang maha besar. Ini orang Badui nanya, bagaimana dalil, apa dalilnya Allah itu ada? Bukan hanya ada, maha tinggi dan maha besar, maha kuat. Allah Akbar. Ini juga dikisahkan beberapa kisah. Ada orang datang ke tempat tukang pangkas, kemudian ia ingin memangkas rambutnya. Setelah duduk di tempat tukang pangkas tersebut, maka yang memangkas ini bercerita dengan orang yang dipangkas. Paham ini? Kemudian si tukang pangkas ini katakan kepada orang yang dipangkas, kamu yakin kalau Allah itu ada? Kata yang dipangkas, ya yakin Allah itu ada. Kemudian apa buktinya? Kemudian beliau katakan, ini ada langit, ada bumi dan sebagainya. Maka tukang pangkas dikatakan, kalau aku tidak yakin kalau Allah itu ada. Lah, kau agamanya apa? Islam aku, karena sama Islam, tapi aku nggak yakin. Kalau Allah itu ada, cobalah engkau pikirkan, mestilah
Allah tidak akan membiarkan itu hambanya dalam keadaan miskin, dalam keadaan sesat, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang penuh dengan banyak masalah. Kau lihat itu di samping tempat aku ini, berapa banyak orang yang dimiskinkan oleh Allah. Maka Allah itu gak ada. Allah yang menciptakan itu manusia dengan kehendaknya Allah. Mestilah Allah gak biarkan itu yang ciptaannya itu dalam keadaan miskin dan menderita. Berarti Allah gak ada. Wah, ini yang dipangkas terdiam, gak bisa menjawab. Akhirnya setelah dipangkas, kemudian dia membayar sesuai dengan tarif yang ada tertulis di tukang pangkas. Kalau dewasa 20.000, anak-anak 15.000, janda gratis. Kalau jandanya sudah masih muda, nah, 100.000. Wah, ini orang suka janda ya. Ya. Mana Bang Faisal? Hadir Bang Faisal? Nggak hadir. Ya, barakallahu fiik. Udah. Akhirnya setelah dibayar oleh beliau berkeluar dari tempat pangkas. Dilihat si kawan tadi yang dipangkas rambutnya tersebut, dilihatnya ada orang rambutnya panjangnya luar biasa. Wah, sampai ke belakang, ya panjang, sampai ke pinggang. Maka terus dia bergegas ke tukang pangkas yang mengatakan Allah itu nggak ada. Dia kembali. Ya, engkau kenapa balik kemari? Aku punya dalil. Ya, apa kau ngomong begitu apa? Iya, engkau bilang Allah itu nggak ada. Iya, aku juga mau bilang bahwasanya tukang pangkas di dunia ini pun nggak ada. Wah, nggak ada tukang pangkas. Ini kan tukang pangkas, aku tukang pangkas kata. Kalau ada tukang pangkas di dunia ini, nggak ada orang yang berambut panjang. Kau lihat itu berpanjang. Karena nggak ada lah tukang pangkas di dunia ini, makanya masih ada orang yang berambut panjang. Kalau memang ada, udah kau potong itu rambut. Loh, salah dia lah. Kenapa dia nggak datang ke tempat aku? Dia tahu ini tempat tukang pangkas. Seharusnya dia datang kemari. Begitulah juga. Salah yang si miskin tadi. Kenapa dia nggak datang ke Allah? Salah yang si orang yang punya cobaan tadi. Kenapa dia nggak datang ke Allah? Ke Allah. Salah yang punya masalah tersebut, kenapa tidak diselesaikan kembali ke Allah? Diamlah tukang pangkas tadi. Sodakta, benar apa yang kau katakan. Wah, ini namanya Allah itu keyakinan ke Allah. Jadi kalau kita punya masalah, punya Allah Ta'ala beri kemiskinan dan cobaan dan sebagainya, ya kenapa kita diberikan seperti itu? Karena kita tidak mendatangi Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, la tutallib nafsaka bita'akhuri maqladika walakin tutallib nafsaka bita'akhur la tutallib nafsaka bita'akhuri waladika. Janganlah engkau tuntut Tuhanmu, janganlah engkau tuntut Tuhanmu karena permintaanmu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi tuntutlah dirimu sendiri sejauh mana engkau telah menunaikan permintaan Tuhanmu. Artinya ada masalah kembali ke Allah, ada bencana kembali ke Allah, apapun itu kembali ke Allah. Karena Allah yang memberikan itu masalah, Allah yang memberikan itu kemiskinan, Allah yang memberikan itu segala daripada cobaan, masalah, miskinan, kekayaan, semuanya Allah yang memberikan itu. Syarr wa khair bimasyiatillah. Karena yang baik, yang buruk itu semuanya ada di dalam genggamannya Allah. Cuman kita ini bersyukur saja. Kalau miskin, syukur. Kenapa syukur? Mungkin kalau kita kaya, kufur sama Allah.
Kalau kaya juga syukur. Kenapa? Kalau miskin dia juga kufur ke Allah. Nah, jadi dua-duanya syukur. Ya nggak miskin, nggak kaya juga syukur. Walaupun namanya juga abdus syukur, tetap dia harus bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, maka ini orang Badui bertanya tentang dalil adanya Allah. Faqala idza kanatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalaulah seandainya tai unta itu pasti menunjukkan berarti adanya unta tersebut. Makanya ada pakai semakai bilang tainya. Nah, inilah orang-orang mendiling ini ya. Ya. Wal raus 'alal hamir wal raus 'alal hamir. Dan itu tainya keledai itu menunjukkan adanya itu keledai tersebut. Nah, ya. Jadi kalau keledainya enggak, kalau tainya enggak ada, berarti enggak ada keledai. Maka tai inilah, tai apa ini? Tai keledai tadi inilah yang menandakan adanya itu keledai tersebut. Wa atharul aqdami 'alal masiri. Dan bekas daripada orang-orang yang berjalan, ya, bekas daripada tanah itu adanya orang yang berjalan. Bekas telapak kaki bekas telapak kaki yang ada di bumi, di tanah, itu menandakan adanya orang yang berjalan. Wah, bagaimana la tadullu 'alal 'alim al-ghadir. Bagaimana juga dengan penciptaan alam tersebut ini? Adanya alam tersebut ini pasti ada yang menciptakannya. Tak mungkin alam ini begitu saja ada. Pasti ada yang menciptakannya. Sama data abraj. Ya. Langit itu ada, ya, indah, dihiasi dengan apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Begitu juga wa ardun dzata fijaj. Kemudian bumi ini tandanya ini bumi sebab ada tempat yang luas, makanya dia katakan bumi. Wa biharun dzata amwaj. Kemudian tandanya ini adanya laut sebab adanya amwaj. Apa itu amwaj? Ombak. Ombak ini menandakan berarti adanya laut. Adanya bintang itu menandakan adanya langit. Bumi yang tempat yang luas ini menandakan adanya bumi. Nah, semua ini siapa yang menciptakan? Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Badui tadi pun paham tentang adanya Allah, sehingga Allah berikan kepemahaman dalam hatinya. Kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. An ba'dil arifin, sebahagian daripada orang-orang yang arif, annahu qala lahu ba'du ahli nazar. Ya, apa kata beliau? Sebahagian daripada ahli nazar berkata, ya, ini ahli nazar ini berarti orang-orang ahli mantik, pandai berbicara tentang berbahasa Arab. Wah, kalau dia berbicara langsung terkesan, langsung omongannya itu masuk ke dalam hati. Inilah kalau orang yang paling pandai berbicara dengan ilmu mantik. Di Medan ini juga ada orang pandai mantik, orang-orang Melayu. Orang Melayu ini pandai ilmu mantik. Ya, mantiknya tapi untuk kombur. Jadi ilmu mantik juga kombur itu ya. Nah, mantik kombur meletup. Nah, ini mantik, tapi mantiknya tak benar. Nah, ya, tapi mantik, ilmu mantik ini boleh dipelajari untuk menangkal orang-orang pembicaraannya yang jauh dari Allah. Nah,
ini perlu juga ini kita pelajari ilmu mantik ini, ilmu ngomong, ilmu kosakata, tata bahasa yang baik dan benar, sehingga kalau nanti di persidangan mau melawan orang, nah itu dengan ilmu ini. Nah itu Habib Rizik itu ahli mantik itu. Jadi kalau seandainya udah ahli mantik, kalau dia ada orang yang berhujah dengan beberapa kalimat saya sudah diam. Nah ini kalau nanti begitu titik sudah kena aja, dia nggak bisa lagi ngomong aku. Nah itu ini namanya ilmu mantik, kitabnya juga ada. Kemudian sebagian dari ada ahli naظar, orang mantik katakan ini arabtullah bi alfi dalil. Oh kata beliau, aku ini mengetahui adanya Allah lebih kurang hampir 1000 dalil, kata beliau. Wah, faqala lahul arif, berkata orang arif. Nah, orang arif ini luar biasa ya keimanannya ke Allah. Berkata beliau, araftallah mahtajta ila dalil wahid alaihi. Kalau engkau betul-betul tahunya Allah, tahu kenal dengan Allah, enggak perlu kau dalil, satu dalil pun enggak perlu. Kalau kau benar-benar kenal dengan Allah, ada betul. Kalau kita sudah tahu Allah, kenal Allah, siapa itu Allah, tapi jangan bilang Allah di mana ya. Tak boleh kita bilang Allah di langit, tak boleh. Ini pemahaman orang-orang Wahabi dan Salafi yang mengatakan Allah itu di langit. Kita tak boleh. Ya Allah bertempat di arsy, tidak boleh. Allah itu ada. Ya sudah. Bagaimana terusan kitab ini? Qala Rasulullah SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang penciptaan Allah, jangan Anda berpikir tentang Allah itu sendiri. Tak boleh berpikir itu Allah itu begini, tempatnya begini, Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, tak boleh. Sementara sifat yang mustahil bagi Allah, mukhalafatul lil hawadith, berlainan daripada yang hawadith, yang baharu. Iya, tak sama Allah itu dengan manusia. Ya sudah, ceritakan saja, berpikir saja tentang kebesaran Allah. Allah tengok ciptakan lautan yang di dalamnya lautan ini ada dua, dipisahkan dengan satu tanda ya, sehingga ada yang tawar, ada yang asin. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua laut berjumpa, bainahuma barzakhul la, tapi di antara kedua daripada laut ini barzakhul la yabghiyan, ada pemisah di antara satu dengan yang laut, satu laut ini dengan laut yang lainnya. Wah, kuasanya Allah. Jika ikan itu masuk ke air yang tawar, maka akan mati. Air yang tawar juga masuk ke asin juga akan mati. Kuasanya Allah. Yang hebatnya lagi, di dalam satu laut yang besar tapi ada pemisah. Siapa yang misahkan ini? Allah. Satu berwarna biru, satu berwarna hijau. Luar biasa. Iya, kuasanya Allah. Cobalah kita buat, nggak bisa ya. Ayo, kuasanya Allah. Yang kuasanya lagi hebatnya Allah, hampir setiap hari itu para nelayan datang ke laut untuk mengambil ciptaan Allah, seekor ikan yang ada di dalam laut. Setiap hari diambil. Ini kita harus pikirkan, karena memikirkan ini dapat salah satu tanda keimanan ke Allah, mendatangkan yakin ke Allah. Diambil, sepatutnya secara logika ikan ini semakin hari semakin habis, karena bukan setiap 6 bulan sekali diambil, tapi bahkan setiap hari diambil. Bayangkan kalau setiap hari itu ikan diambil, sepatutnya secara logika ikan itu sudah habis, tapi kuasanya Allah, semakin hari ikan itu semakin banyak. Ya, semakin hari semakin banyak, bahkan sampai hari ini kita pun bisa memakan itu ikan. Iya, dari lauknya apa? Ikan apa tempe? Ayam. Wah, dalam makanan itu ayam. Iya,
luar biasa. Begitu kuasanya Allah. Ini patut diceritakan ya. Ini cerita yang benar-benar mendatangkan keimanannya Allah, dan juga ditulis di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah, salah satu untuk menguatkan keimanan ke Allah. Tadabbur ayat, cerita tentang ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, cerita ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makna arti dari fahaddits, ceritakan. Fi'il amr, disuruh ceritakan. Apa ceritakan? Nikmatnya Allah. Ternyata kalau kita menceritakan nikmatnya Allah, kebesaran Allah, itu salah satu menandakan iman kita ini semakin hari semakin dekat dengan Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Allah yang menciptakan itu pepohonan ya, tumbuh-tumbuhan. Bahkan ada satu tumbuhan ya, tumbuh situ bermacam-macam warna. Kadang berwarna hijau, kadang berwarna kuning, kadang berwarna merah. Hijau, kuning, merah. Padahal Allah tidak memerlukan cat untuk membuat ini warna, tidak membutuhkan itu cat. Awalnya hijau, daunnya hijau, tapi hasilnya berwarna merah. Terkadang hasilnya berwarna kuning, daunnya hijau, tapi hasilnya berwarna kuning atau merah. Siapa ini yang memberikan ini warna? Allah. Perlukah Allah dengan itu cat? Tidak. Tapi kalau makhluk itu perlu dengan cat, coba buat ya. Tapi Allah kuasa, tanpa cat Allah tumbuhkan dari yang awalnya hijau, pokoknya datang berwarna merah kuning, hijau.